tuh ita cengal damangnya kayak ku abdi taros gendainya. Yuk, waalaikumsalam. Tadi rerencangan abi nelpon. Terus? Cenah aya keluhan di payudarana tapi sebelah kanan. Terus si bentuknya tuh tos beda we gitu. Kumaha teh? Ya gitu sih, tak dicana ka dokter, tapi kalau kena harus ke abdi, ya abdi mah terang naon. Teteh terang tak pemeriksaan aku mah. Teteh terang sih pemeriksaanna, tapi inget-inget sakudi atuh. Terus kumaha tuh teh? Wih, ngomongnya apa ini? Ku dengar tadi kalian ngomong payudara siapa? Tidak ini nanya tentang pempis payudara. Gila, payudara kamu? Bukan lah, mana ada aku mau payudara bang? Ada sih, tapi nggak gede. Terus siapa tadi yang katanya kena sakit payudara itu? Temen aku bang, dia katanya ada benjolan sebelah kanan, tapi dia tuh nanya ke aku. Tapi kan aku nggak tahu pemeriksaannya kayak gimana. Aku nanya ke Silvi tuh tahu katanya. Dikit. Oh, kalau kayak itu mending kita tanya baik ke ini dokter Bob, spesialis bedah. Boleh. Ayo. Ayo bang, ayo kak. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa tuh? Ini dong, katanya tadi tuh teman Rian tuh ada benjolan di payudaranya dok. Nah, jadi kita pengen tahu dok, kayak mana pemeriksaan fisik normal payudara dok. Oh yaudah, langsung aja ke sini Rian, biar saya tunjukin kayak mana cara pempis payudara. Nah, jadi kalau kita mau pempis payudara, pertama-tama posisi pasien tuh duduk seperti ini. Yang pertama tangannya disuruh di atas kedua paha. Lalu kita inspeksi kedua payudara, kita lihat, kita nilai size, shape, dan symmetric. Size ukurannya dibandingkan kiri dan kanan, lebih besar apa enggak. Terus shape, bentuk payudaranya ada perubahan apa tidak. Kemudian symmetric, simetris enggak kiri dan kanan payudaranya. Gitu. Terus kita lihat, pada inspeksi kita lihat ada enggak perubahan warna bandingkan kiri dan kanan. Kemudian ada enggak skin dimpling. Skin dimpling itu seperti lesung pipi di kulit payudaranya. Kemudian lihat ada enggak gambaran seperti kulit jeruk atau pudi orange atau podorang. Terus ada enggak ulcer. Kemudian kita lihat nipple-nya, ada enggak retracted nipple. Terus ada enggak dia bloody nipple discharge atau keluar darah dari nipple-nya. Kita perhatiin ke seluruh kuadran payudara. Ada berapa regi payudara? Ada 5 dok. Ada 5. Ada kuadran lateral atas, kuadran lateral bawah, kuadran medial atas, kuadran medial bawah, dan nipple areolar kompleks. Lalu habis itu posisi kedua duduk dengan pasien kecap pinggang seperti ini ya. Nah, untuk kecap pinggang itu kita perhatikan, jika tadi lihat ada benjolan, pas pasien kecap pinggang, benjolan itu ikut bergerak apa tidak saat pasien kecap pinggang. Artinya jika ada bergerak, benjolan itu menempel ke otot serratus anterior, seperti itu. Kemudian posisi berikutnya, pasien duduk dengan lengan kedua tangan ke atas, ya seperti itu. Kemudian kita inspeksi, lihat aksilanya kiri dan kanan, kita nilai apakah ada tampak benjolan, kemudian ada enggak ulcer, kemudian ada enggak perubahan warna dibandingkan kiri dan kanan. Kemudian setelah itu kita suruh posisi kedua berikutnya adalah posisi pasien berbaring. Pasien berbaring nggak berbaring Rian? Saat pasien berbaring, kita ganjel dengan bantal kecil bahunya sisi payudara yang diperiksa, anggap dia ada bantal kecil, oke? Kemudian kita palpasi secara menyeluruh ke seluruh regi payudara dengan cara linier, sirkuler, dan radier dengan menggunakan 3 jari. Ya, yang linier itu mulai dari paling lateral payudara. Kita periksa dari atas ke bawah. Oke. Terus bergerak ke median lagi, kita periksa lagi dari bawah ke atas. Geser terus lagi ke medialnya dari atas ke bawah. Itu secara linier.
Kemudian sirkuler juga tetap dari lateral payudara searah jarum jam seperti ini. Kita periksa secara menyeluruh. Jika ada teraba benjolan, apa yang perlu dinilai, kita diskusikan? Lokopor mobil banyu. Jika ada teraba benjolan, lokasinya di mana? Konsistensinya seperti apa? Permukaannya gimana? Mobile atau tidak mobile? Batasnya tegas apa tidak tegas? Nyeri atau tidak nyeri? Dan ukurannya berapa? Dan satu lagi dengan cara radier. Radier dia dari lateral juga bergerak ke arah medial. Sini juga bergerak, kita periksa. Sini juga kita periksa. Terus secara menyeluruh, ya. Oke. Setelah selesai palpasi payudara, selanjutnya adalah palpasi KGB untuk melihat ada nggak kelenjar knot di aksilanya dengan cara duduk. Kita praktekkan aja langsung ya, Wafiq ke Rian. Duduk. Nah, kemudian cara palpasi KGB di aksila. Wafiq memeriksa, Rian di pasien. Tangan kanan pemeriksa, pegang tangan kanan si pasien. Ya, kemudian tangan kiri pemeriksa ngepalpasi di aksila kanan si pasien. Nilai juga jika teraba benjolan, nilai juga low copper mobil banyu sama kayak benjolan payudara. Setelah selesai itu, tangan kiri pemeriksa memegang tangan kiri pasien, tangan kanan pemeriksa palpasi aksila kiri pasien. Jika ada teraba benjolan juga sama nilai low copper mobil banyu. Seperti itu. Gimana caranya kalau kita mau bedain tumor ganas atau jinak? Ya, kita bedainnya pertama tadi kita nilai tadi. Jika zina itu sifatnya kan dia terlokalis, dia tidak pernah mendestruksikan jaringan sekitarnya. Sementara ganas dia suka menginfiltrasi atau mendestruksikan jaringan sekitar. Jadi tadi tanda-tandanya tadi skin dimpling tadi, ada lesung pipi, itu tanda-tanda keganasan. Adanya gambaran kulit jeruk juga tanda-tanda keganasan. Adanya retracted nipple atau putingnya itu ketarik ke dalam. Kemudian ada bloody nipple discharge atau keluar darah dari nipple atau dari putingnya. Kemudian ganas biasanya juga ada muncul benjolan pada aksila, makanya harus kita periksa juga pada benjolan di aksilnya ada apa tidak. Jika ada, itu tanda-tanda suatu keganasan. Nah dok, untuk faktor resikonya gimana dok? Nah, faktor resiko terkena kanker payudara itu yang pertama itu jenis kelamin. Perempuan lebih kemungkinan terpapar terkena kanker payudara dibandingkan laki-laki. Laki-laki bisa juga kena, tapi angka insidensinya sangat kecil. Terus kemudian usia di atas 40 tahun lebih rentan resiko terkena kanker payudara. Kemudian usia menarche haid pertama di bawah 12 tahun, kemudian tidak menikah, setelah itu melahirkan anak pertama di atas 30 tahun, tidak menyusui atau menyusuinya tidak komplit, kemudian menopause di atas 50 tahun, kemudian menggunakan hormonal KB, kemudian lifestyle alkoholik, merokok, makan makanan junk food. Berikutnya adalah obesitas, overweight juga jadi resiko terkena kanker payudara. Setelah itu, riwayat terkena tumor jinak payudara sebelumnya juga menjadi faktor risiko menjadi kanker payudara. Yang terakhir adalah genetik. Jadi pada perempuan yang ibu atau neneknya pernah terkena kanker payudara harus lebih aware dengan cara meriksa payudara, cara sadari, periksa payudara sendiri. Jika ada kelainan harus segera berobat ke dokter. Oh begitu ya dok. Nanti deh saya sampaikan ke teman saya. Iya. Makasih banyak dok atas ilmunya. Iya. Assalamualaikum. Kanker payudara adalah kanker yang paling umum didiagnosis pada wanita, terhitung lebih dari 1 dari 10 diagnosis kanker baru setiap tahun. Ini adalah penyebab paling umum kedua kematian akibat kanker di kalangan wanita di dunia. Kanker payudara berkembang secara diam-diam dan sebagian besar penyakit ditemukan pada pemeriksaan rutin.